Keyakinan masyarakat Nusantara pada masa lalu ajaran Buddha sangat adaptatif dengan keyakinan setempat, sehingga di tengah masyarakat perbedaan antara ajaran Buddha, Siwa dan keyakinan setempat hanya berupa perbedaan formal. Di dalam kenyataan di lapangan, keyakinan tersebut bisa berbaur di tengah masyarakat. Buddha Mahayana dan Vajrayana yang tidak ragu-ragu menyesuaikan ajaran asli mereka, dengan mengambil alih konsep dan bahkan ikon dari banyak dewa-dewi dan ikon keyakinan masyarakat setempat. Dewi Taraf mempunyai asosiasi dengan Dewi Durga yang merupakan adisakti dan juga dengan dewi kepercayaan masyarakat setempat seperti Nyai Lara Kidul. Bila di Candi Kalasan terdapat patung Dewi Taraf, maka dalam jarak kurang dari 2 km ada Candi Prambanan dengan patung Dewi Durga. Baik Dewi Taraf maupun Nyai Lara Kidul menyukai warna hijau yang merupakan kekuatan jiwa muda. Dewi Taraf memegang bunga utpala teratai biru, atau teratai malam, yang mekar di waktu malam tidak seperti teratai putih yang mekar di siang hari. Demikian juga Nyai Lara Kidul memegang bunga Wijaya Kusuma yang mekar di waktu malam. Candi-candi di Jawa Tengah seperti Kalasan, Plaosan dan Prambanan, Sambisari dibangun oleh masyarakat campuran antara Siwa dan Buddha. Bagi mereka Dewi Durga, Dewi Taraf, Nyai Lara Kidul adalah ikon seorang ibu yang perlu dipuja. Masyarakat pada waktu itu paham bahwa ajaran dan keyakinan itu adalah jalan, sehingga berbeda-beda. Akan tetapi tujuannya adalah Tuhan yang satu dan sama. Candi Kalasan, Candi Taraf banyak orang selalu menyebut Borobudur saat membicarakan bangunan candi peninggalan Buddha. Padahal, ada banyak candi bercorak Buddha yang terdapat di Yogyakarta, salah satu yang berkaitan erat dengan Borobudur adalah Candi Taraf. Candi yang terletak di Kali Bening, Kalasan ini dibangun oleh konseptor yang sama dengan Borobudur, yaitu Rakai Panangkaran. Karena letaknya di daerah Kalasan, maka candi ini lebih dikenal dengan nama Candi Kalasan. Candi ini pula lah yang menjadi salah satu bangunan suci yang menginspirasi Atisa, seorang Buddhis asal India yang pernah mengunjungi Borobudur dan menyebarkan ajaran Buddha ke Tibet. Pada prasasti Kalasan menyebutkan bahwa candi ini bisa disebut dengan nama Candi Kali Bening menyesuaikan nama tempat berdirinya candi tersebut. Candi Kalasan berada tak jauh dari Candi Sari. Dua candi ini memiliki kemiripan di struktur bangunan dan pahatannya. Kekhasan dari kedua candi ini yang tidak ditemukan di candi lain yaitu adanya Bajralepa, yang berfungsi untuk melapisi pahatan relief serta ornamen yang berada pada sisi luar candi. Keberadaan Candi Kalasan dimuat dalam prasasti Kalasan dengan angka tahun 700 Saka atau 778 M. Prasasti ini ditulis dengan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pranagari. Pada prasasti tersebut menyebutkan bahwa para pendeta Wangsa Shailendra memberi saran kepada Maharaja Tejapurnama Panangkrana untuk mendirikan sebuah bangunan suci yang digunakan untuk memuja Dewi Taraf serta biara untuk pendeta Buddha. Konon Candi Kalasan inilah bangunan suci tersebut karena di dalam candi semula ditemukan arca dari Dewi Taraf sedangkan biara untuk para pendeta adalah Candi Sari. Namun sayang sekali, patung dari Candi Taraf itu sendiri tidak berada di komplek candi, namun hilang entah kemana. Ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa patung Candi Taraf itu hingga kini masih berada di negara Inggris. Entah mengapa dan bagaimana bisa terjadi seperti itu. Panangkaran menjadi raja kerajaan Mataram Hindu dari kurun waktu 750 sampai 850 M. Wilayah Jawa Tengah bagian utara dikuasai oleh Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan menyembah Dewa Shiva. Hal ini bisa dibuktikan apabila melihat karakter candi yang ada di wilayah tersebut. Pada masa yang sama, Wangsa Shailendra yang menganut Buddha Mahayana yang lebih condong ke aliran Tantriana berkuasa di daerah selatan Jawa Tengah. Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya kemudian disatukan melalui pernikahan Rakai Pikatan dengan Pramodawadani anak dari Maharaja Samaratungga dari Wangsa Shailendra pada tahun 838 sampai 851 M. Candi Taraf adalah candi yang dipersembahkan untuk Dewi Taraf. Di Pulau Jawa pada zaman dahulu, Bodhisattva Taraf dipuja dengan hebat dan agung di Candi Kalasan, Jawa Tengah. Persamaan Dewi Taraf dan Ratu Selatan yang sering identik dengan naga dan ular. Pada panggung Sanggabuana di Keraton Surakarta digantungkan lukisan yang menggambarkan seorang pria mengendarai ular terbang,
yang oleh sebagian orang dianggap sebagai candra sengkala tanda tahun 1782 M. Ular tersebut ada hubungannya dengan Ratu Kidul. Di Keraton Yogyakarta Kanjeng Ratu Kidul juga bertemu Sultan di Sumur Gumuling di Taman Sari juga ada hubungannya dengan ular. Kanjeng Ratu Kidul juga dikenal sebagai Ratu Naga, Nagini dan Dewi Ular. Berbagai kemiripan memang dapat kita temukan dalam diri Arya Taraf dan Ratu Kidul. Bodhisattva Taraf juga dikenal dalam wujud Nagini yang bernama Jamuli, sedangkan di kalangan masyarakat Jawa, Ratu Kidul dikenal sebagai Dewi Ular Naga, Nagini. Hubungan Raja-Raja Jawa dan Ratu Kidul dalam tatanan kepercayaan Jawa kuno, Nyai Roro Kidul adalah seorang dewi, bahkan mungkin merupakan Dewi Agung bangsa Jawa. Hampir semua bangsa di dunia punya paling tidak seorang Dewi Agung. Bangsa Yunani kuno mempunyai Gaia, Ibu Bumi, Mesir Dewi Isis, Jepang Dewi Amaterasu, Irlandia Dewi Morrigan, Tibet Dewi Taraf, China Dewi Kuan Im dan Jawa Nyai Roro Kidul. Menurut almarhum Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9, sosok Nyai Roro Kidul bukanlah sebuah imajinasi. Kanjeng Prabu bersedia memberi testimoni bahwa beliau pernah melihat Sang Dewi. Sang Sultan juga berujar bahwa gelar Nyai Roro Kidul di dalam istana lautannya adalah Retna Dewati. Melihat gelar tersebut, bisa disimpulkan bahwa Nyai Roro Kidul adalah Dewi Bulan karena Retna berarti terang bulan. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan Sang Ratu, ia dapat berubah wujud dan penampilan, sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Babat Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar sinar daru. Dewi Taraf, Ratu Kidul penguasa pantai selatan sebutan, Nyai, sendiri merujuk pada jajaran kedewataan pada masa Hindu-Buddha. Nyai Rara Kidul diberi sebutan Ratu Kidul karena ia adalah pemimpin para dewa-dewi, peri-peri dan setan-setan. Istananya berada di dasar samudera tepat di pantai selatan Jawa Tengah. Ia adalah penguasa arah mata angin bagian selatan, sedangkan penguasa bagian utara yang bertahta di hutan Krendawahana adalah Dewi Sanghyang Pramoni, Durga. Bodhisattva Taraf sendiri dikenal sebagai bodhisattva yang dapat menaklukkan semua gana kurcaci, pengikut Siva Vetala vampir, mayat hidup, dan yaksa. Bahkan iblis mara kematian pun juga dipuja oleh para Gandharva dan makhluk-makhluk di atas. Simbolisasi Taraf menaklukkan iblis mara ini mungkin kemudian berpengaruh terhadap Nyai Rara Kidul yang terus-menerus menjadi muda kembali. Rara Kidul dapat menjadi tua ataupun muda, demikian juga Taraf dapat bermanifestasi menjadi perempuan tua ataupun muda. Lara atau Rara berarti seorang gadis, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikonografi Ratu Kidul seharusnya berperawakan perempuan muda, mengingatkan pada wujud fisik Taraf sebagai gadis berumur 16 tahun. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Rara Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan. Dewi Taraf dan air Bodhisattva Taraf pertama-tama dikenali sebagai pelindung navigasi dan salah satu aspek dari Aryasta Mahabaya Taraf adalah pelindung dari bahaya air. Warna hijau juga sering dikaitkan dengan Taraf, yang bermakna kesegaran atau aktivitas. Dari ciri-ciri di atas, kita tahu bahwa Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki kedua aspek tersebut yaitu samudra, navigasi, air, dan warna hijau. Secara mengejutkan pula, Ratu Kidul tampak memiliki teratai biru Wijaya Kusuma, mirip seperti Bodhisattva Taraf yang memegang teratai biru Utpala juga. Terima kasih telah mendengar cerita kami.